Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firil Fatin Afifato Paruni dengan stambuk A1J1 18021. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum yaitu Kisan Muhammad dengan judul Sistem Pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Pencernaan secara kimiawi atau enzimatis yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi yang merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua adalah lidah. Lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat atau organ pengecap dan membantu membersihkan rongga mulut. Dan yang ketiga adalah kelenjar ludah atau glandula salivalis. Kelenjar ini akan menghasilkan air liur yang bersifat pekat, yang licin, dan berfungsi untuk mempermudah proses penelanan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua itu adalah faring. Faring merupakan organ penghubung antara organ mulut dengan kerongkongan atau eksofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal eksofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga adalah kerongkongan atau eksofagus. Kerongkongan atau eksofagus adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau eksofagus terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, dan tunika muscularis. Selanjutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di dalam rongga perut agak kiri. Dinding lambung terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan peritoneal, lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Selanjutnya itu adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang dengan sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Terletak di dekat detriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa. Mempunyai panjang sekitar 15 cm dan lebar sekitar 5 cm.
Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan mengandung enzim amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Selanjutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantong empedu. Empedu menghasilkan zat warna, yaitu bilirubin dan biliverdin, dan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Selanjutnya itu adalah usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta tersusun dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar yaitu sekum, usus buntu atau appendix, dan kolon, usus tebal. Dan yang terakhir itu adalah anus. Anus merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Anus terletak dalam pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut defekasi. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.